guru non ASN di sekolah negeri, apakah itu nanti harus jenis kepegawaiannya itu honorer daerah ataupun juga boleh honorer sekolah? Baiklah sobat-sobatnya, secara resmi sudah dibuka untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Inilah merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu guru maupun juga kepala sekolah dengan status kepegawaian PNS, P3K, guru honorer maupun juga GTY. Nah, di sini nanti kita akan menggali lebih lanjut terkait tentang pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023, mulai dari syarat pendaftarannya seperti apa, kemudian pembagian per kategori pesertanya ini seperti apa, kemudian ketentuan pendaftarannya bagaimana, linearitas ijazah terbarunya bagaimana, dan juga jadwal pendaftarannya kapan. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, telah rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 27 Mei tahun 2023 sebagai tindak lanjut kemarin dilakukan pemutakhiran data calon peserta PPG 2023 dengan nomor surat sekian. Ini diberikan informasi terkait tentang pendaftaran dan juga seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Nah, yang mana untuk surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan juga Kabupaten Kota se-Indonesia ini berisikan yaitu menindaklanjuti surat edaran sebelumnya tertanggal 18 April tahun 2023 tentang pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Maka Direktorat Pendidikan Profesi Guru ini akan melaksanakan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, selanjutnya berkenaan dengan hal itu, maka di sini disampaikan untuk persyaratan yang harus dipenuhi bagi peserta yang akan melakukan pendaftaran. Ya benar, untuk persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan dalam hal seleksi administrasi ini meliputi ini teman-teman, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi nanti supaya kita ini bisa melanjutkan, yaitu yang pertama ini terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian kita harus terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh surat edaran ini. Kemudian kita harus memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian kita harus masih aktif sebagai guru atau guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian kita harus sehat jasmani dan rohani, kemudian berkelakuan baik, dan juga berusia setinggi-tingginya ini adalah 58 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2023 nanti. Dan berikutnya ini hal penting yang perlu kita cermati, yaitu di bagian poin yang kedua. Nah, calon peserta seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 ini terbagi menjadi dua kategori. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua kategori sasaran, yaitu untuk yang pertama yaitu sasaran kategori A. Sasaran kategori A yaitu guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 kemarin, namun teman-teman belum lulus seleksi akademik ya. Ini sebanyak 352.668 orang. Kemudian yang kedua inilah sasaran kategori B, yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Ini sebanyak 564.387 orang. Jadi ini nanti akan ada dua kategori, yaitu kategori A dan juga kategori B teman-teman. Kalau misalkan kita P3K baru saja lulus, berarti kita ini masuk ke dalam kategori B ya. Kalau misalkan kita sebelumnya belum pernah lulus seleksi administrasi. Nah, kemudian bagi guru sasaran kategori A ini tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Guru sasaran kategori A ini perlu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Mulai dari nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2023 teman-teman. Kemudian untuk informasi selengkapnya nanti kita lihat bersama ya pada lampiran yang kedua. Nah, kemudian bagi guru sasaran kategori B ini wajib mengikuti seleksi administrasi. Nanti jadwalnya mulai dari tanggal 30 Mei 2023. Nanti sebagaimana informasi dari jadwal pada lampiran 3, ini nanti untuk tabel linearitas ijazah pada lampiran 4, nanti persyaratan administrasi kita unggah melalui ppg.kemdikbud.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing ya. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat pada lampiran 1 yaitu surat Direktorat Pendidikan Profesi Guru ya.
Inilah untuk rekapitulasi jumlah sasaran peserta seleksi administrasi yang per provinsi adalah seperti ini teman. Ini adalah untuk per provinsi nanti sasaran ya nanti harus mengikuti pendaftaran ini. Kemudian untuk yang sasaran kategori B ini adalah jumlahnya cukup banyak juga ya, mulai dari provinsi pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, berikutnya di sini kita cek di bagian lampiran kedua, yaitu terkait tentang informasi dan jadwal penyesuaian ya untuk bidang studi PPG sasaran kategori A. Nah, sasaran kategori A tadi siapa? Sasaran kategori A itu adalah yang sudah pernah ikut seleksi administrasi dan sudah lulus di tahun 2022. Ini masuk dalam kategori sasaran kategori A ya. Nah, ini. Nah, bagi sasaran kategori A ini perlu melakukan penyesuaian nomenklatur ini bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juni ya 2023 melalui akun SIM PKB masing-masing. Kemudian untuk penyesuaian nomenklatur bidang studinya ini adalah pada tabel linearitas yang ada di bawah ini teman-teman. Ya, mana di sini kita berikan contoh untuk perubahannya. Kalau misalkan di sini kita melihat salah satu contoh misalkan teknologi konstruksi dan juga properti. Kalau bidang studi PPG 2022 ini adalah teknologi konstruksi dan properti. Untuk di bidang studi PPG 2023 ini dibagi ke dalam yaitu ada 5 ya, yaitu ada teknik perawatan gedung, kemudian konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, kemudian desain permodelan dan juga informasi bangunan, serta teknik furniture. Nah, ini adalah untuk sebagai contohnya. Namun kalau misalkan prodi kita ini tidak termasuk dalam kategori yang terjadi perubahan nomenklatur, ini saya rasa kita tidak perlu melakukan apa-apa pada tanggal tersebut ya teman-teman. Dan berikutnya kita cek pada lampiran yang ketiga, yaitu terkait tentang jadwal seleksi administrasi untuk sasaran kategori B PPG Daljab tahun 2023. Nah, untuk seleksi administrasi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori B ini adalah yang pertama, yaitu nanti upload hasil scan ijazah S1 atau D4 ya. Inilah bisa asli atau legalisir. Ini kalau bisa ada, ini adalah kita upayakan yang asli ya, kualitas terbaik. Nah, berikutnya hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru teman. Nah, ini kemudian hasil pindah scan yaitu dokumen sesuai dengan status kepegawaiannya, yaitu kalau misalkan di sini adalah SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru yang PNS, kemudian SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ini bagi guru P3K. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021, 2022 dan juga 2022, 2023. Ini bagi guru non ASN di sekolah negeri. Nah, ini bagi guru non ASN di sekolah negeri. Namun di sini untuk guru non ASN di sekolah negeri, apakah itu nanti harus jenis kepegawaiannya itu honorer daerah ataupun juga boleh honorer sekolah? Nanti kita pantau ya informasi lebih lanjutnya. Nanti kita lihat di sistemnya. Kalau misalkan kita lihat kemarin di guru penggerak itu adalah guru honorer sekolah, bisa teman-teman untuk mendaftar. Kemudian yang keempat yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022 sampai 2022-2023 bagi guru non ASN di sekolah swasta. Nah, ini teman-teman untuk persyaratannya. Kemudian berikutnya hasil pindai yaitu scan SK pembagian tugas mengajar terakhir ya. Nah, ini adalah tahun 2022-2023. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dibubuhi materai, nanti formatnya pada lampiran 5 dan nanti kita bisa unduh ya templatenya pada akun SIM PKB masing-masing. Dan selanjutnya untuk persyaratan sebagai kalau misalkan teman-teman sebagai kepala sekolah ini ya, yaitu kalau misalkan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah ini adalah hasil pindah scan ijazah S1, kemudian hasil pindah SK pengangkatan pertama sebagai guru, kemudian SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, kemudian fakta integritas ditandatangani 10.000. Nanti kita bisa lihat pada lampiran 5 atau kita bisa unduh di templatenya ya SIM PKB. Dan kemudian untuk jadwal pendaftaran bagi teman-teman yang kategori B inilah ini, yaitu pendaftaran dan pengajuan berkas nanti 30 Mei sampai dengan tanggal 11 Juli tahun 2023. Perbaikan berkas nanti tanggal 12 sampai 28 Juni, kemudian verifikasi dan validasi petugas nanti 12 Juni sampai dengan 1 Juli. Pengumuman hasil nanti adalah di tanggal 5 Juli. Kemudian terkait tentang linearitas ijazah untuk yang kategori B ya, ini teman-teman. Nah, misalkan adalah untuk PG PAUD jenjang TK nanti saya bisa kalau misalkan punya ijazahnya ini ya. Nah, ini
Kemudian kalau misalkan saya ingin ikut bidang studi PPG, berarti ijazah yang diperbolehkan untuk ikut PPG dalam bidang mata studi PGSD ini adalah ini, mulai dari pendidikan guru sekolah dasar, kemudian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan ijazah kita seperti ini, maka nanti kita bisa mendaftar ke guru kelas atau PGSD ini ya. Ini adalah untuk mapel-mapel yang lain yang linear, nanti teman-teman silahkan dicermati, disesuaikan dengan ijazahnya.